Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Baik, pertemuan kali ini kita masih membahas pola bilangan, tapi tentang materi barisan dan Nah, apa sih barisan aritmetika itu? Yaitu pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Ingat ya, kata kuncinya selisih dan sama. Selisih antar sukunya selalu sama. Nah, contoh dari barisan aritmetika yang pertama, kita misalkan ada barisan ya 1, 3, 5, 7. Nah, selisih dari 3 ke 1 ya, yaitu 2. 5 ke 3, 2. 7 ke 5 juga 2. Ya, atau ada 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 tambah 2. Nah, contoh barisan berikutnya 25, 22, 19, dan 15. Lihat ya, perhatikan baik-baik. Selisihnya itu negatif 3. Selisihnya negatif 3 ya. Nah, ini selisihnya sama ya. Jadi selisih dari bilangan pertama ya ke bilangan kedua itu selisihnya selalu sama. Nah, jadi kalau pada barisan yang selisihnya semua sama itu disebut dengan barisan aritmetika ya. Perhatikan ya. Kita kembali lagi ke pengertiannya. Barisan aritmetika itu pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Nah, ini selalu sama ya. Nah, sekarang kita lihat istilah-istilah pada barisan aritmetika. Nah, pada barisan aritmetika, suku pertama itu disimbolkan dengan U1 atau sama dengan A. Jadi kalau misalkan diketahui A, berarti sama dengan suku pertama. Bukti juga U1. Nah, kemudian selisih itu kita dapat dari suatu suku ya, kita kurang dengan suku sebelumnya. Nah, itu disebut dengan beda atau sama dengan B ya simbolnya. Nah, kemudian suku ke N, yaitu urutan bilangan yang ke N, itu disimbolkan dengan UN. Nah, kita lihat contoh ya. Nah, di sini pada barisan ini ya, kita lihat A-nya sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena A itu adalah suku pertama ya, atau 1. Kemudian B-nya 2. 2-nya dapat dari mana? Dari beda ya. Suatu suku dikurang dengan suku sebelumnya. Nah, kita misalkan 3, kita kurang dengan suku sebelumnya. 3 kurang 1, 2. Nah, kalau misalkan kita ambil 5, berarti 5 kurang 3 sama dengan 2. Berarti B-nya sama dengan 2. Nah, kalau yang ditanyakan U4, berarti yang kita lihat di suku keempat saja. Nah, di sini kalau kita lihat pada barisan ini U1, U2, U3, nah dan ini U4. Nah, berarti pada barisan ini U4-nya sama dengan 7. Nah, sekarang barisan ini kita lihat ya, hanya berapa? Hanya 2. Bedanya negatif 3. Nah, ingat ya, kalau bedanya negatif 3, kalian ingat negatif 3-nya juga ditulis ya, jangan sampai kalian tidak tulis. Itu akan mempengaruhi nilainya. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya di sini U4 atau suku keempatnya yaitu 16. Mudah kan ya? Nah, sekarang kita menentukan suku KN pada barisan aritmetika. Nah, menentukan suku KN ya pada barisan aritmetika kita bisa menggunakan rumus ini. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, kalian harus ingat A itu adalah suku pertama, B adalah beda. Nah, tentukan suku ke 50 dari pola barisan berikut. Kita lihat. Nah, yang ditanyakan suku ke 50. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yang perlu kita ketahui yang pertama itu adalah A-nya atau suku pertamanya, kemudian B atau bedanya ya.
Nah, kalau itu sudah kita ketahui, kita akan mudah menentukan suku ke 50. Nah, suku ke 50 ini berarti 50 adalah n-nya ya. Hanya sama dengan 1. Nah, sini 1, bedanya sama dengan 2. Nah, karena yang di sini ditanyakan suku ke 50, berarti UN-nya kita ganti dengan 50. N-nya kita ganti dengan 50. Nah, ini tinggal kita masukkan saja. A-nya sama dengan 1. N kurang 1 berarti 50 kurang 1. Bedanya 2. Nah, ini tinggal 50 kurang 1, 49. Nah, dalam kurung kita kerjakan terlebih dulu ya. Nah, ini 49 kali 2 dapat 98. Jadi U50 kita dapat sama dengan 99. Oke, selanjutnya. Nah, ini pada barisan ini kita dapatkan suku pertamanya itu sama dengan 25. Bedanya negatif 3. Nah, kalau yang ditanyakan suku ke 50 berarti tinggal kita masukkan di sini nilai n-nya ya. Nah, bedanya di sini adalah hanya sama dengan 25, b atau bedanya sama dengan negatif 3. Oke, ini 50 kurang 1, 49. Nah, 49 kali negatif 3 dapat negatif 147. 25-nya belum kita jumlahkan ya. Nah, nanti di sini 25 kurang 147 berarti negatif 102. Insya Allah kalian bisa paham ya. Nah, apa itu deret aritmetika? Yaitu penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmetika. Ingat, penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmetika. Nah, atau jumlah n suku pertama itu disimbolkan dengan SN. Nah, ini kita akan lihat perbedaan dari barisan dan deret. Nah, lihat modelnya ya. Nah, ini adalah barisan ya. Deret. Nah, deret itu bedanya tinggal kita tambahkan tambah ya kalau deret, karena di sini yang dimaksud dengan deret penjumlahan ya, penjumlahan dari seluruh suku. Berarti kalau pada barisan 1, 3, 5, 7 di deret 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ya. Nah, kalau pada deret, kalau yang ditanyakan S3 ya. Nah, di sini S3-nya sama dengan 9. 9-nya dapat dari mana? Dari suku pertama kita jumlahkan dengan suku kedua ditambah dengan suku ketiga. Nah, ini jumlah suku pertama dan suku pertama, kedua dan ketiga ya, sama dengan 9. 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. Jadi S3-nya sama dengan 9. Nah, S4-nya tidak usah dipakai ya, karena ditanya di sini hanya S3. Nah, kalau yang ditanyakan S4 berarti ini semua ini kita jumlahkannya 25 tambah 22 tambah 19 tambah 16. S4 sama dengan 82. Baik, sekarang kita akan menentukan deret aritmetika. Nah, di sini pada deret aritmetika kita akan menggunakan rumus yang ini ya. Nah, sebenarnya kedua rumus ini sama ya, cuma ada saatnya yang tepat untuk kita pakai rumus yang pertama atau yang kedua. Nah, kapan kita akan menggunakan rumus pertama dan kedua? Nah, jika kalau kita pakai rumus yang ini ya, jika yang diketahui A dan UN-nya. Nah, kalau misalkan yang diketahui A dan B saja, berarti kita pakai rumus yang kedua. Nah, sebenarnya ya, kedua rumus ini sama ya, tidak ada perbedaan. Kalau kita uraikan dia sama dengan ini. Jadi kalau misalkan ini untuk memudahkan kalian ya, kalau misalkan pada soal yang diketahui A dan UN saja, berarti kita pakai rumus ini.
Kalau misalkan yang diketahui A dan B-nya saja, berarti kita pakai rumus yang kedua. Nah, sekarang kita lihat contoh. Nah, pada contoh ini yang pertanyaannya menentukan jumlah 100 suku pertama dari barisan 2, 4, 6, dan 8. Nah, sekarang kita cek apakah A-nya ada, B-nya ada, atau U-nya yang ada. Nah, setelah kita cek ternyata yang ada adalah A-nya atau suku pertamanya sama dengan 2. Bedanya sama dengan 2 juga. Nah, di sini N yang ditanyakan N 100. Nah, kalau A dan B yang diketahui, berarti kita pakai rumus yang ini ya. Yang kedua. Nah, tinggal kita masukkan saja. S100 berarti 100 per 2 ya. 2 kali 2 tambah 100 kurang 1 kali B. Nah, 100 kurang 1 jadi 9, 2 kali 2 4 ya. Nah, kemudian ini hasilnya yang di dalam kurung dapat 103. 103 kali 2 dapat 206 ya. Ini kita kali dapat 26. Jadi itu ya, insyaallah mudah. Baik, sekarang kita akan bahas contoh soal ya. Nah, soal yang pertama, diketahui barisan 5, 8, 11, dan 14. Yang ditanyakan, tentukan suku kali 25 dan tentukan jumlah 20 suku pertama. Nah, kalau pada bagian A yang ditanyakan tentukan suku ke 25, berarti ini masih di contoh barisan aritmetika. Nah, kalau untuk menentukan jumlah 20 suku pertama itu berarti masuk di deret aritmetika. Nah, sekarang kita akan lihat yang bagian A ya. Kita kerjakan terlebih dulu yang bagian A. Nah, sekarang kita cek apakah suku pertama dan bedanya ada. Nah, ternyata A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 3. Kenapa B-nya sama dengan 3? Selisih dari 5 dan 8 yaitu 3. 8 ke 11 juga 3, 11 ke 14 juga 3 ya. Nah, jadi untuk bagian A kita masukkan ke rumus saja ya. Masih ingat kan kalian ya, rumusnya itu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, di sini N-nya sama dengan 25, A-nya 5, B-nya 3. Jadi, kalau kita masukkan, jadi U25 sama dengan 5 tambah 25 kurang 1 kali B. Nah, ini yang dalam kurung kita kerjakan terlebih dulu, dapat 24-nya. 24 kali 3 dapat 72. 72 tambah 5 jadi 7 ya. Nah, sekarang kita kerjakan bagian B-nya. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini yang diketahui A dan B ya, berarti kita pakai rumus yang Sn sama dengan N per 2, 2 kali A tambah N kurang 1 kali B ya. Nah, jadi sini N nya 20, jadi sini 20 per 2, A nya 5 berarti 2 kali 5 ya, tambah 20 kurang 1, B nya 3 kali 3. Nah, tinggal kita selesaikan yang terlebih dulu yang berada dalam kurungnya. 19 dari 20 kurang 1, 2 kali 5 10. Nah, ini jadi dapat 29. 29 kali 3 dapat 8, 7 ya. 10 kali 7 10 kali 8 berarti 870. Oke, contoh soal yang kedua. Nah, bagaimana kalau kita ketemu dengan soal seperti ini? A-nya diketahui 5, UN-nya yang sudah diketahui 92, U6 dan U7 sama dengan 4, 3. Nah, B-nya tidak ada. Nah, bagaimana kita menentukan ya? Nah, sekarang kita lihat apa yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah menentukan nilai N dan juga nilai Sn. Nah, kita cek karena di sini B-nya belum ada ya. A-nya sama dengan 5, U-nya sama dengan 2. B-nya belum ada. Nah, tapi kita punya petunjuk ya, yaitu petunjuknya U6 ditambah U7 ya. Nah, kita bisa pakai petunjuk yang ini. Nah,
rumus dari barisan aritmetika yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, jadi kalau misalkan U6 itu bisa kita uraikan jadi ini ya, ini petunjuk yang Ustazah maksudkan tadi. Jadi kalau U6 itu bisa kita uraikan A ditambah 6 kurang 1 kali B. Nah, karena ini ditambah U7 berarti A tambah 7 kurang 1 kali B sama dengan 43 ya. Nah, ini bisa kita jumlahkan. A tambah A jadi 2A ya. 6 kurang 1 5 ya. 5 kali B berarti 5B. Di sini 7 kurang 1 6 kali B berarti 6B sama dengan 43. Nah, jadi di sini bisa kita jumlahkan B-nya. Jadi sini 2 tambah 11B sama dengan 43. Nah, di sini kita lihat ya, A ini ada nilainya yaitu 5 kita ketahui tadi ya. Berarti ini bisa kita ganti A nya sama dengan 5. Jadi 2 kali 5 ditambah 11B sama dengan 43. Jadi 2 kali 5 10 tambah 11B sama dengan 40. Jadi 11B sama dengan 40 kurang 10 ya. Ini kita pindahkan. Jadi B nya sama dengan 3. Jadi kita sudah dapat B nya itu sama dengan 3. Nah, ini sudah memudahkan kita ya, karena B nya sudah diketahui. Nah, pertanyaan di sini adalah menentukan nilai N. Nah, menentukan nilai N berarti kita lihat ini ya, kita kembali ke sini. UN nya sama dengan 92. Nah, karena UN nya sama dengan 92, ini bisa saya tulis seperti ini. Nah, kita lihat, kita kembali ke rumus yang ini. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, kan UN nya sudah diketahui, berarti UN nya saya sudah ganti dengan 92. Hanya 5 tambah, nah ini yang belum kita ketahui, 1 kali B. B nya sama dengan A. Jadinya, nah ini kita kalikan ke dalam. 3 kali N berarti 3N, 3 kali negatif 1 berarti negatif 3. Nah, ini jadi 5 kurang 3 dapat 2 ya. Ini kita pindahkan, 2 nya adalah 92 kurang 2 dapat 90. Nah, jadi N nya sama dengan 30. Nah, jadi N nya sudah kita dapatkan sama dengan 30. Jadi bagian A sudah terjawab ya. Ini N. Nah, sekarang kita menentukan nilai Sn nya. Nah, bagaimana sih mencari nilai Sn? Nah, kalian tidak usah bingung karena N nya kita sudah ketahui, tinggal masukkan saja. Berarti kalau ditanyakan Sn berarti itu sama dengan S30. Nah, ingat ya, kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus UN ya. Nah, karena di sini UN nya sudah diketahui. Berarti nah, S30 sama dengan 30 per 2, 60 tambah 92, 3. Ini tinggal kita jumlahkan, ini kita sederhanakan, 15, ini jumlahkan 290. Nah, 1 kali 3, 291. Jadi 291 kali 15 dapat 436. Oke, mudah ya. Insya Allah kalian akan memberikan kemudahan untuk memahaminya. Sekarang contoh yang ketiga. Nah, di contoh yang ketiga ya, ini model soalnya diketahui barisan aritmetika jumlah N suku pertamanya itu Sn sama dengan 2N pangkat 2 tambah 7N kurang 1. Nah, kalau diketahui pada soal jumlah N suku pertama seperti ini, berarti kita tidak usah pakai rumus yang tadi ya. Kita sudah pakai rumus ini saja ya, rumus yang sudah disediakan. Nah, pertanyaannya tentukan nilai S10 dan nilai suku ke 21. Nah, jadi tidak usah kita ingat rumus yang tadi ya, kita sudah pakai rumus yang ini saja.
tinggal kita masukkan n-nya. Nah, karena n-nya 10 berarti kita masukkan di sini. Ya, 10 sama dengan 2 kali sini n pangkat 2 berarti 10 pangkat 2. Kemudian 7n berarti 7 kali 10 kurang 1. Nah, ini dapat 200, ini dapat 69 ya. Jadi hasilnya dapat 269. Mudah ya. Nah, sekarang untuk menentukan nilai suku ke-21 ya. Nah, ini Ustazah kita mau pakai cara cepat ya. Nah, kita coba ya. Nah, di sini kita ketahui ya, S1 itu sama dengan U1. Nah, kalau S2 itu sama dengan U1 ditambah U2 ya. Nah, kalau S3 berarti U1 tambah U2 tambah U3. Nah, sekarang kalau kita kurangkan S3 kita kurang dengan S2 ya, berarti ini U1 kurang U1 berarti 0 ya. U2 kurang U2 0. Nah, yang tersisa tinggal U3. Jadi S3 dikurang S2 itu sama dengan U3. Nah, di sini kita menemukan rumus simpel ya. Nah, sekarang jadi kita yang ditanyakan nilai suku ke-21 berarti bisa kita tulis Q21 sama dengan, nah, sesuai dengan rumus yang kita dapatkan tadi. Nah, jadi S21 itu dikurang dengan S20. Nah, jadi tinggal kita masukkannya. Nah, S21 berarti kita masukkan sesuai dengan rumus yang sudah disediakan ya. 2 kali 21 pangkat 2 tambah 7 kali 21 kurang 1 kurang dengan 2 kali 20 pangkat 2 tambah 7 kali 20 kurang 1 ya. Ya, ingat ya, yang dalam kurung itu kita kerjakan terlebih dulu. Jadinya ini dapat 441 ya, ini dapat 146, kemudian ini dapat 400, ini dapat 139. Nah, jadi 2 kali 441 adalah 42, 46, 2 kali 400 400, 39. Jadinya ini kita jumlahkan ya, dapat, nah, hasil akhirnya adalah 89. Jadi nilai suku yang ke-21 sama dengan 89. Nah, mudah ya. Kalau kalian masih kurang paham, nanti kalian ulangi lagi video ini ya. Sekarang tugas kalian ya, tugasnya ada 3 nomor. Kalian bisa lihat untuk mengerjakan tugas ini, kalian bisa melihat di contoh yang sudah kita bahas tadi. Nah, dan juga Ustazah kalian ya, kalian menyapu dan mengepel rumah ya. Insya Allah pekerjaan ini bisa meringankan beban orang tua kalian, dan insya Allah kalau kalian mengerjakan dengan ikhlas ya, insya Allah akan ada pahalanya ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini ya. Kami Ustazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.